Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate. Atau mungkin keadaannya di sini yang terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk senantiasa bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Capricorn, judul di video kita kali ini, tak disangka inilah berkahmu ya. Saya ulangi, tak disangka inilah berkahmu di bulan April 2024 ini teman-teman yang berzodiak Capricorn. Seperti apakah pembacaan energi kamu? Di sini kita akan coba lihat energinya satu persatu. Oke Capricorn, saya buka dulu ya kartu energi untuk Capricorn. Oke, yang pertama di sini ada kartu Five of Pentacles ya. Ten of Cups. Oke. Nine of Cups ya, King of Wands. Yang kelima di sini ada Ace of Wands, Temperance, ada Two of Swords, Ace of Cups, dan yang terakhir di sini ada kartu Ace of Pentacle ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu Five of Wands. Oke Capricorn, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke ya, tak disangka inilah berkahmu di bulan April tahun 2024. Capricorn, dari kartu bottom of the deck kamu ini saya melihat ya, sepertinya bulan April ini ya adalah bulan bisa jadi di mana ya akhirnya kamu mampu menghandle atau menyelesaikan segala persoalan-persoalan gitu ya, terutama hal-hal yang menyangkut dengan perasaan kamu, hal-hal yang menyangkut dengan pikiran kamu gitu, yang mungkin selama ini kecemasan, kekhawatiran, ketakutan ya, dan lain sebagainya yang akhirnya ngefek ke perasaan kamu. Di sini ya, di bulan April satu persatu itu akan bisa kamu selesaikan ya. Memang ya di bulan ini kamu cukup sibuk ya. Di sini saya melihat akan ada banyak hal atau kegiatan yang kamu lakukan ya, yang mengasah setiap kreativitas kamu dalam setiap aktivitas. Itu yang saya lihat di bulan April ini ya. Ini saatnya untuk banyak atau memperbanyak sosialisasi ya. Itu akan ngebantu diri kamu gitu, yang mungkin selama ini kayak kamu jarang banget bersosialisasi, jarang keluar gitu karena mager dan lain sebagainya, apapun alasannya itu. Saya ngerasa di bulan April ini saatnya kamu untuk memulai hubungan sosial atau bersosialisasi lagi dengan orang di sekitaran kamu atau dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan kamu ya, terlepas dari apapun situasi atau keadaan kalian yang pernah terjadi gitu ya. Sebenarnya ya, dari kartu Five of Wands ini adalah kita akan menemukan sesuatu yang di luar diri kita itu pasti berbeda. Karena sejatinya ya, sesuatu yang ada di dalam diri kita, di kehidupan kita yang sudah terjadi hari ini dan yang akan terjadi besok pun akan berbeda gitu. Artinya begini, jika kamu mendapatkan sebuah judgement atau argumen-argumen pendapat yang berbeda dengan yang menurut kamu gitu, atau yang kamu rasa nggak gitu, harusnya gini gitu ya, ini mengajarkan bahwa sejatinya ya diri kita dan orang lain akan pasti mendapatkan sebuah perbedaan dari orang-orang di luar daripada diri kita gitu. Tugas kita bukan untuk melihat yang mana yang benar dan mana yang salah gitu. Tugas kita itu adalah untuk belajar. Oke. Aku punya gagasan seperti ini, orang lain punya gagasan seperti
itu gitu. Tugasku bukan untuk memaksakan gagasanku gitu, dan tugas mereka itu bukan untuk memaksakan gagasan mereka, tetapi bangun dulu, bentuk dulu gitu, baru kita ketemukan di tengah-tengah untuk dipelajari bersama. Itu yang saya lihat ya, Capricorn. Jika saya melihat gitu ya, yang kemarin juga gitu ya, apa ya, berkonflik di sini akan bisa terselesaikan di bulan April gitu ya, entah dengan siapapun di sini ya. Di bulan April ini mungkin kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk atau arahan-arahan gitu ya, kemana kamu harus memulai langkah kamu untuk melakukan sebuah tindakan di sini gitu ya, bagi kamu yang mengalami konflik atau permasalahan di sini ya. Selanjutnya dari Five of Pentacle, saya melihat kamu cukup ini ya, mungkin kemarin atau di saat ini masih ada kegalauan tentang masalah materi, finansial, uang, rezeki, dan lain sebagainya. Dari Five of Pentacles ini, tugas kamu adalah membuka diri kamu untuk paham dan sadar gitu ya, bahwa apapun yang terjadi, yang hadir atau yang belum hadir untuk diri kamu, itu sejatinya dari Sang Maha Pemberi gitu, itu Tuhan gitu ya. Jadi jangan galau dengan sesuatu yang nge-trigger kita sedikit gitu. Mungkin omsetnya bulan ini atau bulan kemarin tidak sesuai ekspektasi gitu, mungkin galau, kok ini ya gitu ya, pendapatannya atau penghasilannya menurun dan lain sebagainya. Bisanya ada kendala masalah di finansial, mungkin terkendala nggak bisa bayar kewajiban karena satu dan lain hal gitu ya, atau proyeknya tidak berjalan dengan mulus, dan banyak lagi di sini. Tugasnya adalah gini, membuka diri, artinya memperluas sudut pandang kita ya. Rezeki tidak hanya satu arah, banyak arah gitu ya. Saya selalu menganalogikan rezeki itu ibarat hujan sepanjang tahun gitu. Nah, kalau hujan sepanjang tahun ya, turun setiap hari, tugasmu apa? Nyiapin wadah gitu ya, nyiapin wadah kamu gitu. Tergantung kamu mau dapat banyak ya, sediain wadah yang besar gitu ya. Kalau kamu mau dapat yang bagus ya, sediain wadah yang bersih. Mungkin ini terkesannya kayak apa sih gitu ya. Jadi perlu melatih diri untuk belajar memahami hal-hal yang seperti ini ya. Untuk yang baru di channel saya mungkin agak bingung gitu ya, karena biasanya saya memberikan pemahaman dengan kata-kata yang cukup dalam gitu ya. Oke, tidak apa-apa gitu, pelan-pelan aja. Nah, di sini saya melihat ini yang tadi saya bilang gitu ya, persoalan-persoalan kamu gitu, entah persoalan materi, entah permasalahan perdebatan dengan orang lain, tidak hanya tentang perdebatan dan lain sebagainya gitu. Mungkin kamu punya konflik secara harafiah atau kesalahpahaman atau apapun itu, ada penyelesaiannya di bulan Maret ya. Dari Ace of Wands ini saya melihat ya, semangat kamu yang kemarin sempat hilang gitu ya, hilang datang, akhirnya di bulan April ini bisa stabil gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang mendorong atau memotivasi kamu untuk menciptakan ide-ide dan melakukan sesuatu yang emang kamu yakin ya, kamu bisa ngelakuin itu, dan ada dorongan di dalam diri gitu ya, ada semangat atau optimisme di dalam diri untuk membangkitkan gairah itu. Nah, saya melihat di sini ya, dari Five of Pentacle dan Ace of Wands, ada banyak peluang yang datang ke dalam hidup kamu menggantikan peluang yang hilang. Artinya gini, setiap sesuatu yang kamu rasa gagal atau hilang dari diri kamu gitu, pasti akan sudah dipersiapkan oleh semesta gitu dengan sesuatu yang lebih baik gitu dari versinya beliau gitu. Karena begini ya, Tuhan mungkin tidak akan selalu memberikan atau menghadirkan sesuatu yang kita inginkan ya. Ingat ya, Tuhan tidak selalu, tapi Tuhan akan selalu memberikan apa yang memang benar-benar kita butuhkan ya. Tugas kita bukan untuk mendikte apa yang akan Tuhan berikan, tetapi lihat masuk ke dalam ya, seperti apa kita melayakkan diri. Itu aja sih tugasnya di sini. Nah,
Di sini yang kemarin yang tidak ngelihat peluang apapun, yang tidak ngelihat peluang apapun gitu ya, di bulan April akhirnya kamu, oh ternyata ini loh gitu banyak gitu ya, nih ya. Jadi kayak eh, kamu di sini seperti apa ya, seperti ada gambar seperti meratapi gitu ya, entah kamu ditipu atau kegagalan dan lain sebagainya gitu ya. eh, yang sempet kemarin tidak ngelihat ini kuncinya di mana, akhirnya kelihatan gitu, tahu gitu, tinggal dibuka aja. Nah, ini yang saya bilang peluang bagus. Oke. Selanjutnya ya, mungkin beberapa dari kamu akan memulai sebuah hubungan apa ya, kayak kerjaan baru atau proyek baru di bulan April di sini ya. Yang kemarin udah nunggu lama banget gitu kapan untuk memulai, ini bisa dimulai ya. Saya melihat dari Ten of Cups dan Temperance ini ya. Ini karena kartu di bawahnya tentang konflik ya. Jadi beberapa dari kamu mungkin ada kayak dengan pasangan kamu atau siapapun di sini ya, dengan pasangan kamu ya, mungkin itu mohon maaf mantan dan lain sebagainya. Dari Ten of Cups ini Temperance itu biasanya tentang pemulihan atau kestabilan. Jadi hubungannya udah bisa selaras, udah bisa berbaikan, udah bisa berdamai satu sama lain, itu yang saya lihat. Dan di situasi ini saya melihat baik hubungan kamu dengan pasangan kamu atau dengan mantan kamu, bahkan dengan keluarga kamu juga ikut membaik. Karena di sini saya melihat ya, dari energi The Temperance ini yang dipulihkan itu adalah rasa kamu dan cara kamu memandang segala situasi dan keadaan. Jadi lebih dewasa lagi gitu untuk menghadapi segala peristiwa, situasi yang gak enak gitu ya, yang enak, yang gak enak gitu, semuanya memberi pelajaran. Saya melihat ya, situasi atau keadaan lebih mengalir lagi gitu, bisa dinikmati gitu. Itu yang saya lihat di bulan April gitu. Bisa jadi memang ini bulan penyembuhan untuk kamu gitu ya, bulan untuk kestabilan untuk diri kamu baik secara mental ataupun emosional, dan hal-hal lain yang terkait gitu ya, tentang kayak materi di sini ya. Ten of Cups. Jadi makin maju di sini energi. Selanjutnya Nine of Cups dan Two of Swords di sini. Oke. Nine of Cups ini mengindikasikan bahwa ini saatnya untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat di dalam hidup kamu. Ya, karena untuk menciptakan bahagia ya di dalam hidupmu, menerima kebahagiaan yang besar ya, kamu juga harus bisa menerima sesuatu yang tidak bahagia. Artinya menikmati, mensyukuri ya, nggak harus yang besar gitu, yang kecil juga harus dinikmati gitu ya, nggak harus yang enak, yang nggak enak juga harus gitu. Karena gini, siapa yang bisa membantah kehendak Tuhan di dalam diri kita ya? Ya kalau yang nggak enak terjadi, siapa yang bisa ngebantah? Nggak ada gitu. Terus kita adalah merubah sudut pandang kita untuk melihat sesuatu dan beradaptasi dengannya ya. Two of Swords yang kemarin mungkin sempat bingung gitu ya, atau kekacauan di dalam isi kepala kamu gitu ya, seperti aku kok mikirnya kayak gini gitu ya, kok kayak negatif banget gitu ya, kayak prasangka nggak negatif banget gitu, tapi pikiran kamu itu terus melawan gitu. Akhirnya di sini itu membuka mata kamu. Oh, ternyata pikiran dan perasaan itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, itu harus beriringan. Itu yang saya lihat dari diri kamu di Two of Swords. Ya, apa berkah untuk diri kamu di sini? Setelah kamu berhasil melepaskan diri kamu dari pikiran kamu gitu ya, jebakan dan pikiran kamu sendiri, berani mengambil sebuah keputusan untuk mensyukuri setiap nikmat yang ada. Saya melihat ada beberapa dari kamu yang akhirnya keinginannya bisa terwujud di bulan April ini. Oke, ada The King of Wands, ada Ace of Cups. Ya, saatnya untuk membangkitkan kembali gairah atau semangat di dalam sebuah hubungan atau percintaan di sini. Saya melihat dari King of Wands,
optimisme kamu terhadap hubungan percintaan sudah mulai bagus ya. Yang kemarin mungkin punya trust issue dalam hubungan asmara dan lain sebagainya, saya melihat juga akan terpulihkan di bulan April ya. Bisa dari energi Ace of Cups di sini, kayak kamu sudah mulai mencintai diri sendiri, itu mulai mencintai, menghargai kehidupan kamu, mulai menikmati apa yang ada di diri kamu gitu ya, melihat cinta dari segala arah kepada dirimu. Di sini dunia juga akan memperhatikan kamu dengan sudut pandang cinta gitu. Saya melihat banyak dari kamu Capricorn akan memulai hubungan baru atau bertemu dengan orang baru atau orang-orang yang akan membentuk atau membantu diri kamu mendirikan fondasi kamu yang lebih kuat lagi tentang apa itu arti bersyukur atau menikmati kehidupan ya. Jadi ada pertumbuhan di jiwa kamu, dimulai dengan perasa di sini ya, rasa tadi bersyukur, menikmati, berdamai ya. Ada cinta baru ya, beberapa dari kamu di sini ada seseorang yang akan hadir ya dari King of Wands. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, mungkin seseorang ini adalah orang yang lebih dewasa dari kamu ya, baik secara kesadaran atau pola pikir mindsetnya gitu ya, itu lebih dewasa dari kamu, atau secara umur memang lebih dewasa dari diri kamu, atau bisa juga sebaliknya kamu yang lebih dewasa. Tapi saya melihat kayak ini adalah orang yang punya semangat ya, dan kepercayaan diri yang bagus. Nah ini yang akan ngebantu ngebooster diri kamu ya, yang akan ngebantu menemukan kayak kamu menggali kesadaran diri kamu tentang kepercayaan diri, optimisme kamu sendiri di sini. Oke, dari Ace of Pentacle di sini yang pada akhirnya dimana kamu di depan mungkin ada banyak belajar dulu menyerap ini semua gitu ya. Setelah di sini saya melihat di akhir ada kayak rezeki yang masuk ke hidup kamu. Bisa rezeki tiba-tiba, pekerjaan baru, bisnis baru, atau ya tadi saya bilang gitu, kayak rezeki yang datang secara tiba-tiba yang tidak pernah kamu duga-duga gitu. Ya bisa kayak rezeki nomplok gitu ya. Saya melihat dari Ace Pentacle. Artinya ini saya melihat ya seperti kayak tangan yang menyodorkan sesuatu di sini. Ibaratnya ini berkah untuk diri kamu, ini hadiah untuk diri kamu. Nah, bisa itu saya melihat dari Ace of Pentacles di sini. Ya. Jadi Capricorn, mungkin inilah ya yang bisa saya bacakan ya di tebaran kartu energi kamu terkait berkah yang akan kamu dapatkan di bulan April tahun 2024 ini. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bisa resonan untuk teman-teman Capricorn yang banyak di luar sana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.